ini ya eskulnya bermacam-macam gitu. Yang biasanya orang pondok lain gak punya itu robotik. Robotik. Iya, kita robotik kita udah sampai go internasional, ikut event internasional di Malaysia, dan itu tidak semua pesantren mungkin yang memiliki ekskul itu robotik gitu sih. Robotik ya. Puter dulu. Tuh biar kelihatan tuh. Masya Allah. Ada saung, Balong? balong. Masya Allah. Di sana ada kereta. Iya. Kereta. Jadi santri kalau kabur Pendopo-pendopo ini dibuat ya buat anak buat ngafal kan Oke. sambil ngeliat pemandangan enak gitu kan, Oh, jadi iya. tenang gitu. ngilangin kebosanan. Betul, ya, betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah keliling-keliling di pesantren As-Saadah, kita akan ngobrol dengan Kiai Mujib yang orangnya itu sangat serius sekali ya. Oke. Saya nggak bisa bercanda, sulit saya bercanda ini. Saya dari jauh aja udah, wah takut nih, serius banget orangnya nih. Bahaya. Bahaya. Yang udah tuh bercanda masnya 3 jahitan. Kenapa tuh Pak Kiai? Wah, sunat. 3 jahitan, 2 obras. Sulit. Ya, jadi teman ngaji alhamdulillah kita sudah ada di pesantren As-Saadah di kelurahan apa ya? Dahu ya. Dahu ya. Nanya alamat. Jauh lah pokoknya. Jauh. Kelurahan ini nih. Apa itu? Dahu. Bahu. Oh. Kelurahan Dahu, Kecamatan Pamaraya. Dahu tuh singkatan. Apa tuh? Darul Hulum. Ica aja dah abangnya. Dahu Darul Hulum. Di Kabupaten Serang, Banten. Alhamdulillah kita nih sekarang berada di salah satu tempat paling enak di pesantren ini, paling ujung ya. View-nya Sudah. di sana ya, hutan ya, Ustaz. Gunung, hutan. Gunung ya. Gunung. Pak Kiai ya. Gunung Karang dia. Oh, Gunung Karang, berarti Pandeglang ya? Gunung Karang Pandeglang ya? Kalau belum pindah sih di situ. Masih. Memang unik sekali kita berada di pesantren ini. Salah satunya adalah kiainya ini berjiwa seni yang tinggi. Wow. Salah lagi ya. Berjiwa seni yang tinggi, seni humor. Ya. Salah lagi ya. Salah lagi ya. Seni apa lagi? Itu main-main buru-buru, Bang Ibsi? Salah lagi. Apa itu namanya? Salah. Apa sih namanya? Salah apa itu? Ki? Orang yang namanya seniman itu, orang yang banyak air seninya. Isi ya? Seniman. Seniman. Orang yang banyak air seninya. Bexer. Saya dong. Ini dia. Dari tadi nyari kamar mandi mulu. Kalau siaran radio berapa kali? Tapi alhamdulillah lah. Intinya kita udah bersyukur udah ada di sini. Ini speed tank. Di mana-mana speed tank. Susah. Serius kita ini. Iya, serius ya Bang. Nggak bisa bercanda. Nggak bisa bercanda. Aduh. Oke, kita udah alhamdulillah nih bisa silaturahmi kemari saya sama Bang Ibsi. Mau ngulik-ngulik sedikit tentang sejarah As-Saadah. As-Saadah tuh tahun berapa berdiri?
Lama udah. Pokoknya lama lah udah. Capek juga ya berdiri lama. Capek juga. Saya juga nggak tahu kenapa diberdirikan dia. Oh iya. Melanggar man. Nggak hafal kayak. Alhamdulillah hujan turun. Hujan turun. Pokoknya banyak berkah ini. Alhamdulillah. Dari tahun berapa Ki? Lama udah. Udah 2 kali nih, ketiga kali. Ini era gua ngontak. Udah lama pokoknya udah. Lama. Tadi kalau saya dengar-dengar tahun 80-an ya Pak Kiai. Mau nggak juga. Enggak juga. 80 ya. Enggak juga. Ini kayak GJLS nih podcast. Nah, juga. Pokoknya rahasia itu. Itu rahasia ya. Bang Eci. Enggak tuh salah satu yang saya senang sekali ke sini Pak Kiai. Ini tuh pesantren tapi kayaknya betul tadi kata Pak Ustadz, anak-anak itu memiliki jiwa kesenian yang sangat tinggi Pak Kiai. Kayak tadi Salah lagi aja. kayaknya gitu kalau saya ngelihat sekilas Pak Kiai. Lagi aja. Terus yang bener apa tadi? Terbukti ada apa tuh marching band, terus bagus Rampak banget beduk. tadi rampak beduk. Gamelan. Iya ada apa tadi video editing bahkan Video bikin film editing. pendek tuh. Memangnya Pak Kiai ini Terus ada kesenian nyuci baju, ngepel kelas. kan tadi. Pak Kiai emang suka seni Pak Kiai. Nah, ini. Salah lagi. Salah ini. Bang Eci salah. Setengah jam gini doang Bang. Kalau nggak salah lagi udah lama. Salah lagi udah lama. Gimana Salah tuh dia Pak gue. Kiai? Salah. Bang Eci salah. Salah pokoknya. Salah. Emang salah Pak Kiai. Aduh. Nah, begini Bagi. Kita coba pokoknya pertanyaan salah pertanyaan. Gua mau bikin lo bingung. Gua mau bikin lo bingung. Di pertanyaan aja udah salah ya Pak Kiai. Udah salah. Aduh. Ini tayangnya bukan di channel ngaji, Sob. Tayangnya di channel tema. Aduh. Alhamdulillah ya di sini. Kalau gerimis basah. Geser sini, geser sawer. Yang Tapi kita- tadi kayaknya boleh dijawab deh Pak Kiai. Apa itu? Saya dulu emang punya minat ke kesenian gitu Pak Kiai. Saya dulu pernah di KJ. Oh pernah di KJ Opan. Oh, kuliah, Ki. Kuliah. Waktu lulus itu saya lulus Gintung tuh tahun berapa itu? Enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya cek di Kan Google Ki dulu, sendiri Pak yang Kiai. tahu. Cek Google dulu ya Pak Kiai. Tahun 91 saya. Oh. 91 berarti bareng siapa ya? Uderi, Dari terus Apud, Apud, terus ada Almarhum Apud. Markana, Oh, Bareng saya lahir tuh Pak Kiai. Rudin. oh, Ki Zuri juga. Rudin. Adik kelas saya itu. Oh, Ki Adrian? Adik kelas lagi aja. Ada kelas lagi. Semua pada ada kelas semua ya? Rata-rata di kelas. Nggak ada kakak kelasnya. Emang paling senior ternyata ya Pak Kiai. Ada kelas saya itu tahun 91. 91. Nah, Lulus di Gintung. lulus Gintung. Langsung kuliah di KJ. Langsung kuliah di enggak bukan, di ABA saya. Oh, ABA bahasa asing. Cikini ya. Oh. Akademi Bahasa ABA. Dibalik lagi ya. ABA, Akademi Bahasa Di ABA. bahasa apa? Panjang itu ternyata singkatan. Itu Nggak tempat ada kuliah. ujungnya. Tempat kuliahnya jadi bukan aba doang, aba-aba. Ada lari Bahasa ya. ABA itu. Ini. Karena kuliah di Cikini, Ya. mainnya di Taman Ismail Marzuki. Banyak teman-teman di KJ. Yang enggak teman-teman ya, Bukan. ngeliat Emang, aja. emang ngeliat. nggak teman, bukan teman. Waktu Bukan itu belum temenan. janjian. Belum temenan. Belum. Benar. Kos aja di sekitar situ. Nah, karena teman-temannya di situ banyak yang orang-orang IKJ, ya, lebih banyak main di IKJ malah. Oh. Situs Kesenian Jakarta di Taman Ismail Marzuki. Iya. Itu ada sanggar apa ya Rian Tiarno itu? Nggak apa? Apa itu? Apa Sanggar Bang tanah air itu. Oh, Itu orang-orang jebolan situ bukan orang-orang qualified di bidang sastra, di bidang teater. oh. Cuma saya nggak masuk kampus waktu itu, belum main aja. Oh main aja. Main aja terus karena memang senang ngegambar. Yang ngeliatin orang ngegambar aja. Oh. Berarti tongkrongan juga sama Buya Capcay waktu itu? Enggak. Enggak Jauh ya? Nggak ketemu. Jauh ya ini? Saya nggak kenal Capcay emang. Oh. Nggak kenal Capcay. Sorry deh. Siapa ya? Kalaupun Capcay aktif di Taman Ismail Marzuki, Ya. ya
hujan. Nggak apa-apa. Kan hujan kena air, kan Iya. basah. Tahun kedua saya berhenti dari ABA Ke Abi. karena jenuh. Oh, jenuh. Bahasa Inggris setiap hari. Oke. Mata nggak biru-biru. Oh iya. Ngomong bahasa mata nggak biru-biru ya. Kulit tambah keling aja nggak. Ngomong masih eta ta. Buset. Agak jago-jago perasaan bahasa Inggris. Jadi persis kayak di pondok belajar bahasa Inggris gitu. Say together, kata saya. Udah lulus kita say together. Ya, Iya. udah gede. Say together, udah lulus kita judul begitu mah. Satu semester masih begitu aja. Ngulang lagi dong, ngulang kayak 6 tahun lagi. Bukan Beres main, lagi, katanya. ngulang istri Iya. lagi. Waduh, kata Terus saya, berhenti? beres. Berhenti dong. 1 tahun doang. Iya. Setelah itu Teman-teman saya ada yang sampai lanjut sampai selesai di situ. Terus tahu-tahu saya didaftarin di UIN, IAIN. wah, kampus terfavorit. Didaftarin tuh sama saudara, kamu tinggal ujian tuh. Udah saya daftarin. Saya ngambil akidah filsafat tahun 92, Berarti Usuluddin. Usuluddin. Akhirnya saya sekelas sama Noval Samsu. Kang adik kelas saya jadi sekelas. Iya, karena Sama setahun. Ustaz Adrian, jadi Jadi seangkat. sekelas. Sama Malas saya sebenarnya. sama kayak Zuri seangkatan. Iya. Iya kan, harus Tapi karena seangkat itu sekarang jadi pemimpin pondok semua tuh. Iya, saya seangkatan sama Jam'an. Aduh, Seangkatan akhirnya sama seangkatan? Jam'an. Iya, kan masuk 92. lah kan zaman Alwani. Atuh iya Ustaz Yusuf Mansur kah? Oh iya. Iya Ustaz sama Mansur. Hadi itu. Zaman Ustaz Yusuf Mansur maksudnya bukan zaman Alwani. Bukan. Iya, Ustaz Yusuf Mansur nama aslinya Jam'an. Oh. Gitu. Terus Dia fakultas syariah dia. saya Usuluddin. Saya ngambil akidah filsafat. Ya, di situ bareng saya masuk situ, saya masuk IKJ 2 saya kuliah. Oh. Akhirnya balik lagi ke IKJ. Enggak balik Enggak, lagi. maksudnya ke tempat tongkrongan teman-teman lah. Kuliah jadinya. Jadi kuliah. Awalnya cuma nongkrong-nongkrong. Ngambil apa pakai Enggak ngambil apa-apa. bukan maling ya? Enggak. Saya milih. Milih ya. Saya milih jurusan, enggak ngambil. Saya Ngeri, milih ngambil ya? ngeri. Ngeri nggak? Saya ngambil jurusan seni rupa, Oh, seni rupa. seni lukis. Tapi akhirnya senang difoto. Di foto. Iya, di fotografi. Mempelajari teknik foto setengah tahun, terus dipadukan sama komputer. Enak juga ngegambar dari komputer. Gitu. Pantesan sekarang ya ketular ke santri-santri. Iya. Nah. tes. Minum. Belum minum itu Iya, kayak. minum. Minum dulu dong. Saya pakai. Insyaallah. Ini ngobrol paling asik ini, bebas gitu. Walaupun Ya. sama Kiai. Kita lanjut Kiai. Nah, terus Ya, sejarah panjang roman ini mah. itu bukan sejarah pondok, sejarah Bukan iya. Apa Pak Kiai kan ini kan sejarah apa Iya, Kiai? Enggak, juga. siar perjalanan Pondok. Kiai ya. Kan mempengaruhi kan? Iya. Oke. Nah, gitu. Terus Selesai nggak di KJ? Enggak. enggak. Berapa semester? 2 semester. 2 semester setahun doang. Setahun Tahun doang. doang. Di Win Beres. Beres. berarti titelnya SAG. SAG. Dokter ada sama SAG udah. SAG. 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 Sarjana Iya, asli asli. Gintung. Gintung. Nah, udah tuh bareng sama Ustaz Adrian gimana. Aduh, begitulah jadinya. Jadi seniman kagak, iya. Jadi salah lu nanya. Seniman tanggung kayak Akhirnya memang Allah takdirkan untuk ke agama juga. Akhirnya kan sekarang jadi Itulah pimpinan perjalanan. pesantren kan? Orang jadi pimpinan pesantren itu ada banyak masalah, ada banyak faktor. Ya, apa aja? Ada orang mimpin pesantren itu, mimpin pesantren nih. Iya. Ada karena bapaknya kiai, Ya, akhirnya bapaknya Turun. meninggal turun. ya, Entah dia punya ilmunya atau enggak, pokoknya begitu aja. ya. Karena keturunan. Yang kedua dia mimpin pesantren kalau menurut saya karena emang ilmunya. Jadi orang datang belajar dari jauh-jauh akhirnya bikin kobong. Gitu kan? Iya. Karena keilmuannya. Iya. Yang ketiga karena bisa saja dia ngelihat dia bikin pesantren bisa, Masa gua nggak bisa? punya mobil, punya rumah gede, mobil banyak. Dia juga bisa. Dibikin. Jadi kayak latah gitu. Ya.
Kailatan. Yang keempat ada yang orang itu nggak bisa hidup di luar pesantren. Ada tuh. Ada. Nggak bisa dia hidup di luar pesantren, harus pulang lagi ke pesantren. Akhirnya dia mau nggak mau bikin pesantren sendiri, bisa jadi gitu kan. Iya. Ada yang karena memang masyarakat minta. Dia nggak niat-niat acan bikin pesantren. Iya. Misalnya nggak niat acan. Iya. Dulu pimpin tuh, kita udah ada lahan tuh, udah ada kobong, kita udah bikinin gitu kan. Jadi dia terjerumus dari itu. Nah itu mungkin di antara itu ya banyak orang kemudian ada di situ, tentunya pada akhirnya berdampak pada kualitas pesantren, pada fashionnya juga pada berbeda-beda deh. Iya, betul. Seperti itu. Ini dia bikin pesantren dicapai di luar. Itu kan nggak bisa, dia harus bikin pesantren dan gitu tuh. Jadi kembali lagi ke apa salah? Ya enggak, jadi di sini bukan masalah salah atau benar. Iya. Di sini masalah mengapa orang mendirikan pesantren, mengapa orang kalau ditanya begitu ya niat karena ibadah, niat karena Allah. Oke. Di situ. Tapi ada latar belakang tuh yang melandasi. Iya, biasanya begitu. Iya. Ya sebenarnya apa juga bisa kita laksanakan. Anggaplah kita tidak bicara mengenai takdir. Ya. Tapi itulah yang menyertainya. Ya. Ya kan kayak gitu. Kayak saya tahun 85 Bapak bilang saya kelas 3 di Gintung tuh. Kelas 3. Bapak mau bikin pesantren. Kayak Gintung. Wah, mana bisa? Bapaknya gitu. Mana bisa? Bisa. Bapaknya itu. Itu di depan almarhum Sarifah Arif. Udah pada almarhum semua. Iya. Ada Pak Soleh juga almarhum juga. Waktu itu ada namanya warung Amu. Mana bisa? Diam. Digituin kita. Diomelin. Diam. Duduk situ. Kita lagi main bola. Hal yang paling nggak enak, mudip pada saat kita main bola. Nah, dua pilihan. Nggak enak banget, kita tinggalin. Lagi mudip. Iya. Tapi kita lagi main bola. Hiburannya itu doang. Nggak ada lagi hiburannya itu doang. Main bola. Udah di situ tahun 85 tuh. Zaman dulu di Gintung masih kelas masih bambu. Bambu. Sampai saya lulus. Masih bambu deh. Iya dong. Bambu bukan bambu lah, papan. Papan ya. Bawah masih tanah. Wow, asli masih. Kalau hujan Tebal sepatu. Lumpur ya pakai ya. Bukan hatnya tambah tebal. tinggi dong itu jadi tinggi. Jadi stylenya udah bagus. Tapi kan saya senang sekali nih diajak Pak Ustadz Ambiya Dahlan ke sini Pak Kiai. Enggak, saya nggak ngajak. Dia ngikut sendiri. Salah lagi ya. Salah lagi dia. Ya, tadi baterainya habis ya, jadi kita ganti pakai handphone. Maaf ya Pak Kiai. Udah saya maafin. Biar kalau enggak saya Saya lanjut pertanyaan nih Pak Kiai ini Pak. Jadi kan Pak Kiai berarti kan pesantren ini kan bisa dibilang dari keluarganya Pak Kiai ya, dari keturunan orang alim lah. Iya gitu Pak Kiai. Nah, sebenarnya kalau Pak Kiai sendiri, Masya Allah. Kalau ngomong udah masya Allah. Di dalam aja dia. awas ditrum. Nah kalau Pak Kiai sendiri tuh apa sih Pak Kiai cita-cita Pak Kiai untuk pesantren As-Saadah ini Pak Kiai? Cita-cita. Enggak, sebenarnya pakai itu sebenarnya punya apa ya, tiba-tiba kan gue cita-cita gue bukan kiai misalnya gitu, atau emang cita-cita dari awal mau jadi kiai gitu. Wah, ada cita-cita jadi kiai. Jadi apa? Seniman, Dokter. Wah, dokter. Dan sekarang kan jadi menyembuhkan ribuan santri. Kita waktu lulus dari Gintung itu kursus dulu. Kursus apa? Kursus bimbingan belajar biar lulus di kedokteran. Kagak lulus jadi dokter. Masuk apa tadi ya Pak Kiai? Nggak lulus di kedokteran. Kenapa kata orang tua, lu mah tukang sakit, lu mau jadi dokter. Bukan karena kita pinter, lu mah tukang sakit. Bukan diri sendiri ya Pak Kiai. Iya, ternyata nggak bisa kayak gitu. Oh iya. Jadi dokter kagak, dukun jadinya. Aduh. Kalau sekarang As-Saadah berapa lo sih? Nah itu kita nggak pernah ngukur. Ya, Kurang lebih lah. ya segitulah kira-kira. Segitu ya. Dari ujung sana ke situ. Kalau kita lihat sih lumayan luas banget ya. Asrama Putri aja panjang banget ya Bang Ibzi ya. Tadi kita keliling-keliling lumayan. Bang Ibzi kakinya pegal dia. Asam urat hampir-hampir kambuh dia. Lumayan muter-muter ya, lumayan juga. Pegal juga. Artinya itu membuktikan bahwa pesantren ini sangat lumayan luas lah. Bukan lumayan lagi, sebenarnya luas banget ya. Iya, karena
anak-anak itu butuh eksplorasi. Santri itu butuh mengeksplor dirinya, kompetensinya butuh dieksplor. Kalau misalnya ruangannya sempit, dari bangun tidur ketemu gedung lagi, itu sepertinya mempengaruhi pola pikir juga. Mindset ya. Cara berpikir juga akan terpengaruh, sepertinya begitu. Saya pernah baca itu begitu. Jadi Secara psikologi ya. Secara psikologi begitu. Coba aja pola pikir orang kota dengan pola pikir orang kampung kan beda. Iya, betul. Iya. Pola pikir orang kampung itu beda. Orang kota sempit banget. Iya. Lo jual gue bayar, udah selesai. Iya. Kalau di kampung lo gitu jual, ya kenapa dijual? Iya, benar. Masih ada dialogis Iya, di situ, ada kompromi di situ. Kalau perlu nggak usah dijual deh, pakai punya kita. Karena emang berpengaruh sekali gitu. Dari luasnya lahan pesantren ya. Bukan dari luasnya lahan pesantren. Suntuk nggak sih ente bangun tidur ketemu gedung, ngeliat Iya. gedung lagi, ketemu Suntuk tembok lagi, pakai. ketemu Udah ketemu suntuk. teman itu juga lagi. Ketemu teman itu juga. Iya. Lah kalau anak-anak di sini bangun tidur ketemu pohon, Iya. nggak harus gedung. Iya. Bisa pohon, bisa Ya, sawah, bisa empang, apa, bisa empang. saung. Kita harap sih bisa refresh. Ya kita harap juga itu mempengaruhi pola pikir mereka selanjutnya setelah dari sini. Bukan justru saatnya di sini, tapi setelah dari sini. Salah satu contoh misalnya ada alumni kita yang saat ini sedang bikin antivirus. Dia peneliti sekarang untuk meneliti perkembangan virus, terutama virus corona itu yang sekarang dia lagi di Madrid. Madrid. Iya. Kemarin dia kepala peneliti di Kimia Farma. Oh. Sekarang dia di UPN, dia dokter termuda UI sekarang. Siapa namanya? Yudi Nugraha ya. Oh. Yang ini yang kuliah di luar negeri. Bukan. Justru yang menarik itu dia itu kan alumninya dari pondok, kemudian S1-nya itu pendidikan biologi di UIN. Oh, di UIN. Bukan di kedokterannya dia. Tapi S2-nya di forensik. Oh. Nah, di forensik UI, kemudian S3-nya kalau nggak salah S2-nya juga double degree deh, saya nggak paham juga. S3-nya dia dari UI itu dia, kemudian S3-nya di Jepang. Kalau nggak salah dia pernah bilang dia diminta untuk ngajar di Harvard juga, tapi dia karena punya UI dia harus pulang ke UI. Oh. Kemudian Itu ditempatkan di alumni UPN. tahun berapa, Ki? Tahun berapa ya? Yudi itu tahun berapa ya? Yudi itu tahun berapa dia? Lupa juga saya tahun berapa. Pengen jelas anaknya masih kecil aja gitu. Anaknya masih kecil. Pendidikannya cepat juga ya kalau. Cepat sekali, karirnya bagus. Nah, Dan tadi Kiai ya, kita ngobrol-ngobrol juga tadi dengan anak Pak Kiai. Tadi kan kita udah room tour tuh. Sampai dalam obrolan itu kita tanyakan kenapa ada perbedaan siswa di kelas. Kan biasanya kan kita dulu ada di beberapa pesantren satu kelas tuh ada laki perempuan misalnya gitu. Kenapa di sini hanya laki-laki saja, kemudian perempuan saja? Mungkin ada ijtihadiyahnya gimana gitu dari pesantren. ya kita menghindari ikhtilat aja sih. Ikhtilat. Ada ikhtilat di dalam ruangan. Menghindari itu aja. Dan yang kedua alasannya itu adalah karena kita waktu itu ingin bisa mendapat prioritas gitu loh. Bisa lulus Madinah langsung adalah Madinah gitu. Oh. Persyaratannya itu nggak boleh ikhtilat. Oh. Kita masih ikhtilat, semua persyaratannya dipenuhi. Satu yang gagal ikhtilat. Nah, udah tahun besok kita ajukan lagi, tapi kemudian bisa. Akhirnya Belum. Akhirnya belum. karena memang masuk lagi. untuk Jami Islamiyah ya Madinah ya. Itu memang Kita ada harus- anak-anak kita yang di sana juga ada. Harus lewat jaringan juga kan, jaringan Nah, alumni iya. biasanya. Yang menarik saya kira mungkin bukan kelas. Rata-rata anak-anak kiai itu dimasukkan kepada disiplin ilmu di Rosa Islamiyah. Ah, Oh, betul ya. Tadi aku menarik. ngobrol sama siapa? Si Ija, nanya sama Ija. Iya, dia jurusannya di Malaysia itu justru Engineering. engineering ya. Apa engineering apa? Engineering apa, Zah? Teknik mekatronik. Mekatronik itu bikin Apa robot. tuh? Apa tuh? Mekatronik itu mekanika elektronik. Oh. Oh, kabel.
Setrum. Pak Ustadz, nggak sesimpel kabel gitu. Kalau kabel tukang listrik Pak Ustadz. Ini luas Pak Ustadz. Ntar maksudnya kuliah ke Malaysia cuma memasang kilometer listrik doang. Bukan kilometer, nyambungin kabel. Saya dengan anak-anak saya itu ada MOU. Begitu lulus dari pondok kan anak saya yang gede si Iza tuh. Kuliah di mana kamu? Malaysia. IUM. Ambil apa? Teknik lah. Teknik sih. Gitu tuh. Mulai beda ya. Iya kan, kenapa nggak ngambil di Rosa? Ya. Atau tanggung-tanggung ke King Abdul Aziz University itu. Kalau di sana. Jangan semuanya di sana dong katanya gitu. Karena kebetulan seangkatan dengan dia itu kita berikan beasiswa kepada santri kita. Ada 2 orang santri kita yang kita berikan beasiswa sebagai kader pondok itu ke Mesir. Gitu. Sekarang semester berapa sih? 7, dua-duanya udah semester 7. Di Mesir. Di Mesir. Pulang jadi Firaun. Bukan. Nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Justru itu saya nggak boleh pulang. Kenapa? Dari 2 orang itu jangan pulang dulu. Karena dari situ dia harus jadi Avenger. Oh iya ya. Kalau nggak Transformer. Transformer. Ini produk lama. Transformer. Satu saya suruh jadi Avenger. Kamu S1, S2-nya kamu harus ke Eropa. Yang satu S2-nya lanjutin kalau nggak di Mesirnya lanjut ke Madinah. Itu emang di kader dari pesantren? Iya, itu kita berikan beasiswa dan dua-duanya secara ekonomi memang tidak memungkinkan dan hampir mundur kan. Kita pinta itu sebagai wakaf karena orang tuanya memberikan ya kita pinta, kita biayain. Sampai sekarang pun bulanannya masih kita transfer. Nanti berarti kalau udah lulus dia akan kembali lagi. Dia kader pondok gitu kan. Allahu alam yang terjadi nanti seperti apa. Karena kita membiayai anak-anak untuk belajar itu ya jariah. Gimana nanti kalau dia nggak mau pulang? Oh, Allah yang menentukan, ngapain harus pusing-pusing begitu. Pondok mengeluarkan biaya bukan karena apa-apa, karena itu kewajibannya. Karena dia nggak mampu. Iya. Dan perjanjiannya dia harus pulang ke pondok. Kalau dia nggak mau pulang ke pondok misalnya, dengan satu dan lain hal mungkin terjadi apa-apa, naudzubillah. Ya sudah, tahu kalau itu emang udah ketentuannya, lu ngapain harus kehilangan karena pondok berdiri bukan karena anak-anak itu. Iya benar. Ya sebenarnya kalau secara moral, secara ungkapan terima kasih ya balik lagi lah. Iya. Kagak gitu kan. Tapi kita kan bukan Tuhan. Iya, yang menentukan kayak gini kayak gitu. Kalau enggak kemudian apa saya harus sumpah serapah sampai kapan? Oh, iya. Nggak benar. Tapi sejauh ini kan ya alhamdulillah anak-anak masih laki perempuan, laki-laki duduk. Enggak, dua-duanya laki-laki. Laki-laki soalnya. Nah itu dua-duanya orang Pontang. Oh, ih, salah konsulat. Dulur kita ku. Sabar nih. Kono ko ya. Dulur kita sabar nih. Mampir dingin ngopi-ngopi apa? Dingin kopi mah. Saya doang nggak ngerti ya. Ini ngomong jorok kok. Nah, yang saya sedang juga tuh tadi saya nanya si Nabil juga ya. Nabil kan ya ini. Nabil saya tanya santri, iya santri di sini yang dia itu tadi suka ngedit video gitu. Abis dari pesantren cita-citanya apa? Tuh kan saya tanya. Saya kira bakal jadi guru agama Islam atau apa gitu. Iya, ternyata dia pengen sekolah film tuh di IKJ tuh Pak Ustadz. Saya seneng tuh, maksudnya ternyata dari pesantren ini nggak cuma cita-cita orang tuh nggak cuma ya guru. Tanya kenapa suruh ngambil film? Kenapa Nabil? Karena dia suka ngedit katanya. Apa karena Pak Kiai ini kayaknya? Kayaknya percetakan. Karena terinspirasi dari Pak Kiai juga nih pasti. Dia masih kelas 5 belum saya kasih wawasan. Oh. Jadi biarin aja sukanya. Mau bisa ngedit masuk fakultas film. Iya, tukang ngedit mau dipercetakan ya. Ngedit sablon nggak sih. Mungkin lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar ngedit. Anak-anak sekarang tuh ya anak-anak milenial itu anak-anak yang memang kalau nggak kenal teknologi absurd lah. Iya benar. Ya nggak sih? Betul. Dan nggak bisa ya dilarang, nggak boleh kamu harus gini harus gitu, nggak. Salah satu contoh misalnya ada beberapa episode film pendek ya, ada 13 ya. 13 tadi. Ada 13 film pendek yang itu temanya saya kasih, kemudian anak-anak yang menyusun. Yang garap ya. Yang garap. Tema itu saya ambil dari kitab.
Saya ambil dari kitab Al-Hikam, sama saya ambil juga dari kitab Ayyuhal Walad. Dari tema itu kemudian difilmkan, jangan keluar dari tema itu. Apa harapannya? Orang dengan melihat film pendek itu, yang cukup pendek beneran, pendek di bawah 5 menit, ada yang 10 menit agak panjang. Pesannya sampai dari pasal-pasal Al-Hikam itu. Sekarang kalau orang baca Al-Hikam belum tentu paham. Betul. Tapi kalau difilmkan mudah-mudahan bisa paham. Jadi kalau mau bikin konten yang memang qualified gitu loh. Ada nilai edukasinya. Saya awali dengan yang seperti itu untuk anak-anak, supaya mereka kalaupun nanti mereka bikin konten, jangan bikin konten yang hanya sekedar bikin rame, banyak yang sebrek, banyak viral, tapi kemudian Minim manfaat. bukan minim manfaat lagi, potensi konflik. Ya, yang penting viral, potensi konflik, hoax semuanya kayak gitu. Kan banyak yang prank-prankan kayak gitu, nggak ada manfaatnya tapi banyak mudorotnya. Yang penting viral, kemudian lah ya YouTube banyak ditonton, ya kasih duit aja dia. Kan judulnya juga dagang. Kita juga diajarkan oleh Rasul dagang, tapi bukan cuma dagang kan. Ada nilai-nilai kemanusiaan di situ, ada nilai-nilai ibadah. Itu kan bedanya. Kalau misalnya santri bikin konten itu harus beda dengan yang bukan santri yang bikin konten. Mau kita larang nggak bisa. Bagaimana kalau misalnya tidak hanya di YouTube, di TikTok, sama saja. Di media lain, tolonglah kalau mau bikin santri, mau bikin konten, itu kontennya yang memang manfaat untuk dia, manfaat untuk orang lain. Manfaat seperti apa? Itulah creativity is more important than knowledge, itu kata Einstein. Ya kreatif lah. Ini maaf harus pakai peci. Kayak lu gitu. Harus pakai sorban. Oh iya benar ya. Kita nggak ya harus kayak gitu tanya. Ya enggak lah, kreatif lah. Stylenya juga masing-masing orang kan. Fashionnya. Iya kan, kayak gimana ya, sehebat mungkin. Semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Maka knowledge penting, tapi kreativitas itu lebih penting dari knowledge. Betul. Iya kan? Einstein kan bilang begitu. Banyak orang pintar, tapi yang kreatif jarang. Ya kan, pintar mau urusan Allah nggak? Sekolah ini tidak menjadikan anaknya pintar. Pintar mau urusan Allah. Tapi sekolah ini mewajibkan anaknya belajar. Betul. Karena emang wajib belajar. Urusan bisa, urusan nggak, urusan dia. Iya benar. Betul. Urusan pintar, urusan Allah itu mah. Kan gitu. Betul. Seberapa besar usaha dia sampai untuk bisa. Kita mau busa juga anaknya nggak mau bisa. Bener. Kita ngerasain sebagai guru begitu. Itu dia. Udah saya pulang. Guru-guru saya dulu kesel sama saya. Ya belum tentu. Jangan guru-guru baik. Saya juga kadang-kadang teman siaran kesel juga. Anak-anak belajar foto, ya bukan cuma untuk memajang dirinya cantik atau ganteng atau enggak. Ada hal yang menarik di foto itu. Lebih dari itu ya. Lebih dari itu, ada kreativitas. Ada hal ya. Jadi ada filosofinya dalam foto. Kayak ente nggak suka kopi, itu harus diruqyah. Saya suka pakai tapi yang latte. Kopi susu. Itu tidak untuk diminum, tapi dinikmati. Oh iya. Gimana minum kopi diminum? Dinikmati. Pahit ini minum dia. Bener. Susah nih kalau orang yang pecinta kopi. Tapi Bang Ibsi dia nggak suka kopi. Tapi ini kopi pada nempel. Bukan. Kopi itu apa bagi? Ya lupa. Ini menarik juga ya Ki ya di Asada. Bridging dah di sini. Ini udah lagi bridging nih, mau masuk pertanyaan ini. Bridgingnya langsung langsung dipatahin bridging gua. Aduh, udah siap-siap ini pertanyaan. Lu gak ada yang menarik. Menarik Pak Ki dari tadi. Tadi saya nggak ada yang menarik. Saya diem aja dari tadi. Siapa yang menarik saya? Oh iya benar. Dari sana saya nyender ingin nggak ada yang narik aja. Jumlah santri kan udah banyak ya sekarang ya. Banyak banget dah. Ada santrinya banyak banget. Untuk menarik santri itu kan terkadang ada orang tertarik karena memang
wah rumah saya deket dah dari Asadah gitu. Atau tertarik memang, wah memang kualitasnya beda nih Asadah. Di selain itu juga kadang-kadang, wah bayarannya misalnya nggak terlalu tinggi nih, kadang-kadang orang gitu tuh. Tapi sebenarnya hal apa sih yang paling dijual gitu, yang oleh pesantren gitu kayak? Banyak. Dilihat aja di website misalnya alasan masuk Asadah. Yang pertama kan bagaimana caranya santri itu bisa bahagiain orang tuanya, itu aja. Itu sebenarnya mah. Kenapa ente masuk pesantren? Ya orang tua biar bahagia. Kan begitu. Mau nuntut ilmu di tempat lain juga ada. Di SMP ada, di SMA ada. Kenapa dia masuk pesantren? Biar orang tua bahagia. Gitu. Sholat 5 waktu, orang tua nggak perlu ngoceh-ngoceh lagi. Nggak perlu ngoceh-ngoceh karena jauh. Kita yang ngoceh-ngoceh. Iya, kita yang ngoceh. Kita yang ngoceh-ngoceh, kita nyabet-nyabetin, kita yang bangun-bangun, jeber-jeberin, siram-siramin. Kita itu urusannya. Orang tua mah kagak. Orang tua bahagia. Bahagia orang tua kan? Itu membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Nyusahin guru. Real. Gitu kan. Yang penting orang tua bagaimana caranya membahagiakan orang tua. Tapi keikhlasan guru itu kadang-kadang ya kayak yang akan membekas nantinya kepada santri. Pasti, karena itu ruhnya, spiritnya kan ada di situ. Kita nyabet anak ikhlas kok. Ya yang disabet. Urusan dia. Di pondok itu ikhlas capek, nggak ikhlas capek. Kalau nggak ikhlas capeknya doang, kalau ikhlas dapat pahala dia. Iya benar. Jadi disabet juga dapat pahala kalau dapat ikhlas. Sini, saya sabat. Jadi cepat. Ada bahasa ini nyabet bukan orangnya sebetulnya. Sebetulnya ada tumpangan di dalam tubuhnya. Ada jin. Harus diruqyah. Harus disabet. Karena kadang ini jin gayot di kuping, tak jewer kuping. Oh iya benar. Ya gitu. Ada orang tua nggak terima, bawa pulang. Oh iya. Bawa pulang orang jinnya yang tak sabet. Bukan orangnya. Bukan orangnya utuh aja. Ada jin. Ya gitu mah orang tua banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa ngelihat. Iya. Kita yang lihat. Orang udah komat sih masih melonor aja ya. Iya. Ternyata ditindihin jin. Oh, makanya harus kita sahabat atau siram. Kita siram supaya jinnya kan nggak kuat air. Iya. Karena jin musuh SpongeBob kayaknya. Kita siram. Sungai itu. Ya, gitu. Orang tuh nggak terima, kadang-kadang nggak terima. Tidak sedikit, tapi banyak yang sepaham. Tapi kalau misalnya orang tua itu menyerahkan semuanya kepada pondok, maka apa yang dilakukan oleh pondok itu mestinya diikhlaskan. Ya. Bukan berarti pondok melakukan hal itu semena-mena semau-maunya, enggak lah. Semuanya ada prosedurnya. Bahkan kita di sini menggunakan bukan cuma kalau di pondok ada namanya guru sebagai majelis pengasuhan gitu ya. Ya. Ada majelis pengasuhan yang kita memang rekrut itu berlatar belakang psikolog. Oh. Baik di putra maupun di putri, dua-duanya psikolog. Jadi paham ya. Jadi paham kondisi keadaan anak seperti apa. Lama mereka observasinya baru kemudian report. Karena anak kan butuh penyesuaian di pondok. Tidak melulu nggak bisa nih kita hukum, enggak, karena ada banyak faktor. Dan seperti itu. Bahkan hukuman yang kita berikan pun kita tidak sebut itu sebagai hukuman, tapi logical consequences. Oke. Jadi konsekuensi logis kalau kamu melakukan ini, konsekuensi logisnya yang masuk akal itu kamu akan begini. Jadi harus sama tuh. Misal anak ini tidak masuk kelas, bolos nih. Ya. Maka kita berikan logical consequences. Kita jemur di lapangan jam-jam. Memang jam menjemur itu sehat. Jam sehat pagi. Iya, tapi tidak hanya sekedar menjemur. Supaya dijemurnya juga pahalanya banyak, mereka harus menghafalkan satu surat. Takzir ya? Tergantung suratnya itu kelasnya. Kalau kelas tinggi satu surat juz 29 misalnya, juz 28. Kapan itu selesainya hukuman? Sehafalnya dia. Ada yang kita rendam di empang. Iya, malam-malam madol, ke kampung. Kabur ke kampung. Orang kampung ngasih tahu ada anak-anak lagi makan nasi goreng. Wah, ini kita tungguin di pondok dong. Giring berapa orang? 4 orang. Oke. Nyembur empang. Rendem. Direndam. Biasa. Kapan dia naik dari empang? Satu surat. Tergantung. Dia ini udah apa nih, Al-Jum'ah nih, Al-Waqiyah geser. Oh iya. Ini udah apa nih, Ar-Rahman geser. Naik tuh satu surat.
Ada orang tua, anak saya suruh direndam terus saja. Biar hafalnya banyak. Jadi belut. Enggak itu. Itu. Hukumannya juga harus karena mereka itu ada di dunia pendidikan harus sesuai dengan. Ya. Atau suruh teriaknya apa? Mau frodat. Ya, mau vocabulary atau apa gitu. Karena ada aja anak-anak tahu tuh dihukum push up. Mengapa nih anak di push up? Terlambat ke masjid, apa hubungannya masjid push up? Nggak ada hubungannya. Harusnya, itu salah. Harusnya hubungannya dia zikir keras-keras terus sampai serak tak apa, tapi dia zikir. Ada hubungannya antara sholat sama zikir. Sholat sama push up emang apaan? Kecuali misalnya dalam kegiatan kepramukaan, olahraga, telat push up wajar, emang itu mau fisik, kegiatan fisik, pemanasan dia. Ini ada yang itu, ada aja kayak gitu. Tapi itu kita tidak aminkan. Artinya anak belum bisa memberikan hukuman seperti itu, salah. Scott jam, apa hubungannya Scott jam sama terlambat ke masjid? Nggak ada. Maka mereka tuh tanya OPSPM, di apa hukumannya? Kalau terlambat? Ngaji. Di lapangan. Iya, di luar masjid. Di luar masjid. Konsekuensinya seperti itu. Karena memang kita larang. Apa hubungannya squat jam sama push up? Nggak ada. Jadi bukan nggak selalu punishment-nya itu fisik ya? Kita tergantung. Maka kita tidak pernah mengatakan itu vonis. Jadi di bahasa gampangnya vonis, tapi kita kemas dalam sebuah bahasa logical consequences. Jadi konsekuensi logis kamu tidak begini begitu. Anak tidak hafal. Apa konsekuensi logisnya? Disabet. Nggak ada hubungannya disabet sama dia hafal. Jadi apa? Saya bawa ke lapangan. Hafal di lapangan. Kirain dibawa ke lapangan disabet juga. Enggak. saya bawa ke lapangan. Kayak gitu. Atau dia berdiri mau duduk kalau dia sudah bisa. Tanya tuh. Iya enggak? Berapa jam? Sampai jam pelajaran habis. Ya. Ya gitu, kalau dia mau duduk cepat-cepat dia. Harus hafal. Itu namanya logika konsekuensi. Dan itu tidak mudah menerapkan seperti itu, butuh pengawalan. Dan bertahap juga nggak tuh? Dari awalnya, maksudnya kan ada orang ketika misalnya anak baru nih, kita kasih hukuman begini, tapi itu disesuaikan. Hanya aja sama pengurus disesuaikan. Kalau ada anak yang kemudian melakukan hukuman yang tidak sesuai, ya kita hukum anak itu. Kita akan berikan hukuman anak. Kita berusaha harus seperti itu. Tapi sesungguhnya ada aja ya yang melanggar aturan itu. Ada aja. Gak usah ditutup-tutupi. Ada aja pesantren mana yang nggak ada. Ada aja ya. Ada aja. Oknum santri. Selalu melanggar aturan. Iya itu. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah tidak sanggup dengan anak itu, kita telepon orang tuanya bawa pulang. Pindahkan aja, kita sudah nggak sanggup. Orang tuanya tinggal nangis doang tuh maksudnya. Enggak, mungkin juga bahagia. Ini juga bahagia, bisa jadi seperti itu. Masya Allah nih, kita ngobrol udah banyak banget nih kan. Nah ini terakhir kita mau tanya suka dukanya sih memimpin pesantren. Dukanya dulu dah. Gimana sih memimpin pesantren tuh? Apa? Atau banyak sukanya lebih daripada dukanya? Saya kira bukan persoalan memimpin pesantren itu bukan masalah suka atau duka. Enggak mimpin pesantren aja ada ya? Iya Pak. Jadi bukan persoalan suka atau duka, tapi lebih kepada amanah. Lebih kepada amanah sih sebetulnya. Kita mau kemana sebetulnya habis ini? Contoh, kenapa orang tua saya masukkan saya ke pesantren? Ya kan ya gitu. Alasannya sederhana, biar ada yang dibawa pulang. Gitu. Ya. Nah, anak saya lulus nih, misalnya. Bisa aja dia kerja di perusahaan orang lain. Ya. Tapi saya nggak jelas. Kok kerja di perusahaan orang lain? Yang saya bawa pulang apa? Kan nggak ada. Jadi bukan persoalan suka atau ini persoalan fitrah ya. Persoalan manusia ya. Manusia. Pulang bawa apa? Ya iyalah. Iya. Pesantren atau bukan pesantren? Pulang bawa apa sebetulnya? Kan kalau saya ngomong begini agar gini-gini panjang, ente kan bingung.
Gue mau bukan orang pesantren, terus gue mau masuk kemana, ntar gue pulang bawa apa, kan bingung. Iya. Jadi persoalannya bukan pesantren saja, kita mau pulang bawa apa, kan gitu. Amal soleh. Lah iya, Dari pesantren inilah kita bisa beramal soleh gitu. paling enggak kalau gua mati banyak yang ngedoain. Banyak santri yang angkat Kan kedua begitu, tangan. kan begitu aja. Ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang. Kalau misalnya bukan dari pesantren dan tidak punya lembaga pesantren, juga harus sama berpikir apa yang akan dibawa pulang. Kan gitu. Bini nggak mungkin, paling nyampe ujung kuburan. Anak juga paling sampai ujungnya aja, nggak ada bapak, nggak ada. Tapi apa yang kemudian jadi sesuatu yang bisa kita bawa pulang? Jadi saya tidak mengatakan bahwa harus punya pesantren, enggak. Tapi mesti ada sesuatu yang dibawa pulang. Kan gitu. Ente ada di mana saja, itu udah pasti pikiran kita begitu. Biar ada sesuatu yang dibawa pulang. Suka dukanya mana? Ya sukanya banyak yang kita bawa pulang. Dukanya kalau nggak ada yang dibawa pulang ya nangis. Iya. Apaan kita apa? Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Kalau misalnya tadi itu ya saya ulangi nih. Kalau misalnya saya katakan saya punya pesantren ini biar banyak sih yang akan saya bawa pulang. Lah kayak maaf kayak ente, saya makan punya pesantren. Terus bagaimana saya bawa pulang? Enggak begitu. Saya ngajar di sini. Paling enggak ada yang dibawa pulang. Kan gitu. Ente mau ngajar di mana? Ente sekolah berapa tahun? 6. TK nggak sih? Iya. Lu orang kampung apa orang kota? Orang Komplek. Oh TK. Orang Komplek apa orang kampung? kampung. Kampung. Tapi TK juga. Oh berarti kampungnya kampung. 19 tahun kalau sampai kuliah. Pak. 20 tahun lah ya. Iya. 20 lah. Saya kuliah 7 tahun. 20. Saya kuliah 7 tahun. Mantap. Kuliah 7 tahun. Dosennya kangen dosennya. Saya 5 tahun. Pecinta ilmu emang begitu. Bukan lagi. Waktu zaman Oh iya. itu. Sepanjang masa. Dia pengamal Imam Syafi'i ya. Iya. Ini dulu zaman. Nang lu Tersindir, belain. langsung tersindir. 20 tahun lu sekolah. 20 tahun sekolah. Ujungnya apa? Ujungnya wisuda. Lu beli aja baju toga. Iya. Iyalah ujungnya apa di sekolah? Kalau bukan sesuatu yang akan dibawa pulang. Rugilah. Sukanya itu, dukanya nggak ada yang kita bawa pulang. Jadi lebih bukan kepada suka duka memimpin pondok. Kita ini sedang menyiapin sesuatu yang akan kita bawa pulang. Ya. Supaya enak aja hidupnya nggak? Iya. Nah iyalah. Wah sukanya itu kalau ini kalau itu Sifatnya duniawi misalnya. itu mungkin kamuflase lah. Itu bisa-bisanya saya ngomong aja. Dukanya adalah kalau anak-anak akan begini. Nah itu bisa. Tapi intinya adalah yang tadi. Ini tadi sih sebetulnya ada sesuatu yang ingin kita bawa pulang. Jadi ibaratnya pesantren itu jadi buat ladang amal. Ya, Ladang itu kalau amal kita. bahasa pesantren. Iya. Itu kalau bahasa pesantren. Kalau yang bukan orang pesantren dia bingung. Iya. Apapun bisa menjadi Apapun bisa. ladang amal kita. Ada di ladang amal. Jadi ada sesuatu yang kita bawa. Ente kompetensinya di mana? Bisa nggak itu jadikan sesuatu yang bisa dibawa pulang? Kalau nggak ada, harus diciptakan jadi ada. Iya. Ya. Anak-anak yang jadi dokter, anak-anak yang jadi apa TNI, polisi, kan nggak mimpin pesantren. Iya. Bisa nggak dia jadi sesuatu yang dibawa pulang? Bisa. Harusnya bisa. Menyiapkan sesuatu. Harusnya bisa. Kalau dia nggak ada, itu kerugian yang luar biasa. Iya. Selesai. Dia mati, pertikaian yang terjadi itu berbahaya sekali bagi penerus-penerus. Jadi nothing tulus, udah nggak usah ada yang dipikirkan, nggak usah ada yang dimiliki, kecuali sesuatu itu yang harus kita bawa pulang. Oke, kita sudah sampai di akhir acara nih. Terima kasih Pak Kiai ya. Kita sudah boleh jalan-jalan di pesantrennya di Asada. Ustadz gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah kita udah dijamu apa aja semua. Padahal bukan dijamu, dilauk. Oleh guru kita Kiai Haji Mujibur Rahman. Mudah-mudahan
ini bukan pertama dan terakhir silaturahim ke pesantren As-Sa'adah. Ya, mudah-mudahan juga tadi yang sudah diajarkan oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh Kiai Mujib bermanfaat buat teman ngaji semua. Amin. Ya. Silakan Bang. Saya belum mesen apa-apa. Ya paling nggak kan apa yang kita lakukan itu sebagai tambahan amal kebaikan. Amin. Ya. Bagaimanapun juga karena itu yang akan menyertai kita nanti. Iya. Itu adalah amal kebaikan. Kita hidup itu hanya untuk menambah amal kebaikan yang akan menemani kita nanti. Nggak ada selain itu. Semuanya hanya ada di ujung kuburan, kecuali amal kebaikan. Apapun itu juga kita hanya berharap bahwa tempat istirahat kita itu tempat yang terbaik. Amin. Seperti itu. Harapan apa selain itu? Semuanya sementara dan semuanya hanya sebentar. Kecuali kita berharap bahwa tempat yang terbaik kita adalah akhirat. Maka kita selalu doakan Allahumma slih lana dunyana lebih fiha waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Seperti itu. Dan usaha kita dalam bentuk apapun dan seperti apapun usaha kita, ya, ujungnya adalah bagaimana caranya menjadi tambahan amal. Jadi apapun itu. Iya. Jadi apapun itu. Apakah semua wali yang pernah hidup di muka bumi ini adalah pekerjaannya dari masjid dan pesantren saja? Enggak. Ada wali yang pekerjaannya di pasar. Ada wali yang pekerjaannya selain di tempat-tempat yang kita pikirkan. Yang seperti itu, semuanya adalah kita tidak tahu. Pada akhirnya apapun profesi kita, ziyadatan min kulli khair. Itu aja. Ya, ente sebagai stand up komedian, sebagai komika, ya harus menjadi tambahan amal. Amin. Amin. Harus seperti itu. Ya. Jadi tidak harus menjadi pimpinan pesantren, tidak harus menjadi seorang ustaz, tidak harus menjadi apapun itu profesinya, harus menjadi ziyadat. Itu kan seperti itu. Benar? Benar. Gitu kali ya. Yang begitu. Makasih banyak ya Pak Kiai ya. Ya. Semoga bisa ketemu lagi Pak Kiai. Semoga bisa mampir lagi ke sini. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman ngaji yang sudah menonton kita di pesantren As-Sa'adah ini. Semoga banyak manfaat yang bisa didapatkan. Amin. Pak Ustadz mungkin ada yang disampaikan lagi? Cukup, udah banyak banget yang kita dapetin dari Kiai Mujib. Kita ketemu lagi di program ngaji selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.